Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ido Film. Film Voyagers yang rilis pada tahun 2021 menceritakan tentang perjalanan sekelompok kru pesawat antariksa dalam misi menuju planet baru, di mana masalah mulai muncul ketika beberapa di antara kru melanggar peraturan yang berakibat fatal bagi semua kru. Akankah mereka sampai tujuan dengan selamat? Sebelum melanjutkan, saya ingatkan bahwa video ini adalah full spoiler content. Jika kalian tak bermasalah dengan itu, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan mengambil setting waktu pada tahun 2063, di mana saat itu bumi sudah sekarat yang mengharuskan para ilmuwan memulai misi perjalanan menuju suatu planet yang baru ditemukan. Namun untuk ke sana diperlukan waktu yang cukup lama, yaitu 86 tahun, sehingga salah seorang ilmuwan bernama Richard mengusulkan untuk mengembangkan kru sendiri, yaitu melalui reproduksi buatan yang menghasilkan bayi dan dibesarkan dengan sistem isolasi di tempat yang dikondisikan seperti pesawat luar angkasa nantinya. Saat mereka berusia 4 tahun, Richard mengajukan diri untuk ikut dalam perjalanan ini. Namun yang perlu diingat adalah bahwa ini merupakan perjalanan satu arah, di mana bisa dipastikan usia Richard tidak sampai untuk melihat planet baru. Namun menurut Richard, harus ada seseorang yang ikut untuk mengasuh dan melindungi anak-anak ini, serta agar bisa berangkat sesegera mungkin. Tibalah waktu peluncuran pesawat yang akan mengantarkan mereka ke pesawat antariksa utama yang bernama Humanitas. Inilah saat terakhir Richard melihat bumi. 10 tahun kemudian, kini anak-anak sudah beranjak dewasa. Mereka diajarkan mengenai reproduksi induksi, berolahraga, perawatan perangkat, serta makan dan minum bersama. Semua ini dilakukan secara teratur sejak kecil hingga sekarang. Tak hanya itu, mereka juga harus melewati pemindaian retina mata secara rutin untuk memastikan kestabilan mental, serta minum minuman khusus yang berwarna biru. Salah satu kru bernama Sheila menemui Richard dan menceritakan keluh kesahnya. Ia mulai menganggap hidupnya tak akan berguna karena sebagai generasi pertama tak akan melihat planet baru. Namun Richard meyakinkan bahwa setiap generasi memiliki peran masing-masing. Saat mereka beristirahat, terdengar getaran dari pesawatnya. Namun sepertinya ini bukan masalah yang serius. Di ruang pengembangan dan persediaan makanan, salah satu kru bernama Christopher mulai mempertanyakan mengapa kandungan makanan dan minuman yang mereka konsumsi dianggap sebagai racun oleh tumbuhan. Namun penjelasan Richard yang dirasa tidak cukup memuaskan membuatnya mencari informasi sendiri, di mana dalam database pun tidak ada penjelasan komposisi makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Bersama Zack, lalu Christopher mencoba meretas dan mendapat informasi bahwa minuman biru yang biasa mereka konsumsi berisi zat yang intinya dapat menurunkan hawa nafsu dan perasaan emosi. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa tujuannya adalah untuk mengendalikan dan mencegah mereka bereproduksi secara alami. Yang akhirnya mereka mulai berhenti mengkonsumsinya. Dari sinilah awal mula petaka dimulai. Tak hanya itu, Christopher juga menemukan sebuah ruang rahasia bernama Pod 23. Di mana seperti biasa jawaban Richard hanya sekedar normatif dengan menjelaskan bahwa isi ruangan tersebut adalah untuk keperluan cucu mereka nantinya. Richard yang memahami anak didiknya mulai berkembang dengan rasa ingin tahu yang tinggi, membuatnya ingin menjelaskan informasi sebenarnya agar tidak kehilangan kepercayaan. Namun ia membutuhkan konfirmasi dari pusat di bumi dan pesan yang dikirimnya membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk sampai ke bumi. Suatu ketika, saat pemindaian retina secara rutin, Christopher mulai tertarik dengan Sheila dan memunculkan sensasi ketika bersentuhan. Namun Zack yang juga berhenti minum air biru juga merasakan perubahan sensasi terhadap Sheila, bahkan memegangnya. Richard yang melihatnya pun mengingatkan peraturan larangan bersentuhan dengan lawan jenis. Saat latihan bergulat, Zack yang meluapkan sensasi kepuasan emosinya pun membuat yang lain merasa heran. Mereka berdua mulai bertingkah seperti remaja pada umumnya. Tiba-tiba muncul kembali getaran aneh di pesawat. Mereka lalu menemui Edward di suatu ruangan yang sedang mengamati bagian luar pesawat untuk menyelidiki suara dan getaran yang akhir-akhir ini muncul. Menurut perkataan Richard yang pernah disampaikan ke Edward, getaran itu hanyalah proses pendinginan dan kontraksi pesawat saat dayanya turun. Namun Edward tampak meragukannya, ditambah Zack yang menganggap Richard selalu berbohong. Di sisi lain, Richard menunjukkan kepada Sheila beberapa sampel tumbuhan yang nantinya akan ditanam di planet baru. Namun Christopher dan Zack yang melihat Richard menyentuh Sheila tampak tidak menyukainya, karena sebelumnya Zack dilarang menyentuh Sheila. Di luar pesawat, tampak suatu bagian pesawat memunculkan cahaya berkedip, di mana ternyata terjadi kerusakan antena pemancar yang memutus kontak dengan bumi. Richard lalu mengajak Zack untuk membantunya melakukan perbaikan di luar.
Saat Sheila menjelaskan pakaian antariksa kepada Zack, Zack kembali merasakan sensasi seksual kepada Sheila. Ia mulai menyentuhnya dan mulai bertindak yang tidak senonoh yang kemudian langsung dijauhkan Richard. Richard yang mencari Zack akhirnya mendapat informasi bahwa Zack telah berhenti minum air biru. Begitu juga dengan Christopher. Lalu Richard menjelaskan bahwa tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang dilakukan Zack. Zack yang entah pergi kemana membuat Richard meminta Christopher menggantikan Zack untuk membantunya memperbaiki pemancar, di mana Zack ternyata mendatangi rekannya, Kai, di ruang kendali. Proses perbaikan pun dimulai. Richard dan Christopher keluar pesawat dan secara bertahap mereka mengecek antena pemancar, di mana satu persatu antena pemancar harus dimatikan saat dicek. Kemudian getaran kembali muncul. Saat Edward memantau di kamera, tiba-tiba sebuah bayangan hitam tampak mendekati Richard, yang membuatnya tak sadarkan diri dan menimbulkan beberapa kerusakan di pesawat. Richard lalu dievakuasi dan tampak luka terbakar pada sebagian tubuh Richard, yang membuat nyawanya tak terselamatkan. Sheila yang bertugas sebagai kepala medis hanya bisa terdiam dan mencatat waktu kematian Richard. Dari penjelasan Edward yang melihat sesuatu tampak menyerang Richard membuat spekulasi bahwa yang dilihatnya adalah serangan alien. Seluruh file rekaman juga ternyata terhapus oleh kerusakan saat peristiwa terjadi. Sesuai protokol, mereka harus memilih pemimpin baru menggantikan Richard, dan Zack mengajukan diri karena dirinya yang merupakan kepala teknisi merasa paling pantas menggantikannya. Namun pemilihan haruslah melalui voting, dan yang terpilih ternyata adalah Christopher, sehingga tampak Zack hanya berpura-pura senang mendengarnya. Christopher lalu memulai memimpin perbaikan seluruh sistem yang rusak. Ia juga mendatangi Sheila di ruang Richard yang sedang melihat foto dan rekaman keluarga Richard sebelum dimusnahkan sesuai protokol. Mereka juga sempat menonton video rekaman laporan harian Richard di mana mereka masih mempertanyakan perkataan Richard yang ingin melindungi mereka. Entah melindungi dari apa. Beberapa saat kemudian, Christopher mendapati semua kru sudah tidak berada di tempatnya, malah berkumpul di suatu ruangan. Zack beralasan bahwa pendingin untuk persediaan makanan rusak dan harus diperbaiki, serta mengusulkan mengadakan pesta makan merayakan pemimpin baru. Di sini mereka mulai makan tak beraturan, serta berhenti mengonsumsi air biru yang membuat semua merasakan sensasi dan emosi seperti manusia normal. Zack lalu kembali berulah dan melampiaskan hawa nafsunya ke salah satu rekannya dan membuat yang lainnya terheran-heran. Kini keadaan semakin tak terkendali, di mana tingkah semua kru mulai berubah. Bahkan beberapa di antara mereka seenaknya masuk ruangan Richard yang menjadi tanggung jawab Sheila. Menyadari ancaman Zack, Sheila diam-diam menyimpan pisau untuk menjaga diri. Beberapa di antaranya mulai kebelabasan dan melakukan hal yang tidak senonoh. Christopher yang menyadari Zack mengincar Sheila lalu sesegera mungkin menghampiri Sheila sehingga mencegah Zack melakukan niat buruknya. Namun Sheila salah paham dengan sikap Christopher. Zack juga tidak bisa menerima sikap Christopher, namun sebelum melanjutkan tiba-tiba getaran kembali muncul. Kekacauan semakin parah dengan mulai muncul rasa kecemburuan Kai ditambah Zack yang seolah membantu Kai. Perkelahian berlanjut ke tempat makan bahkan mulai menggunakan alat sebagai senjata yang membuat Christopher turun tangan. Christopher lalu mengingatkan tentang tugas masing-masing, namun Zack dan beberapa yang lain mulai membangkang menolak apa yang diinstruksikan oleh Christopher, terutama Zack, dan mulai memprovokasi kru lain untuk bergabung dengannya, menyebabkan perpecahan di antara mereka antara kubu Zack dan kubu Christopher. Christopher lalu mencoba mencari sisa kepingan drive rekaman yang mungkin masih bisa diselamatkan. Di tempat yang sama, Zack yang mencari Christopher tampak dikejutkan oleh sesuatu yang belum bisa dipastikan. Di sisi lain, Christopher yang berhasil menyelamatkan keping drive penyimpanan akhirnya dapat memutar ulang rekaman video saat kecelakaan yang dialami Richard. Namun masih perlu perbaikan agar gambarnya lebih jernih. Dari apa yang dialami Zack dan Kai, Sheila merasa mereka bersandiwara dan memiliki tujuan untuk menghilangkan rekaman. Dan ternyata benar, dari video rekaman tampak jelas bahwa kecelakaan yang dialami Richard adalah ulah dari Zack dan Kai. Zack sengaja menghidupkan pemancar saat dicek oleh Richard yang menyebabkan Richard tersengat listrik dan tewas. Dan untuk sementara, informasi ini harus mereka rahasiakan dari yang lain untuk mencegah hal yang lebih buruk. Sheila yang juga ternyata memiliki perasaan yang sama dengan Christopher, lalu membuat mereka... Oke, lanjut. Esoknya, Zack dan Kai kembali mendatangi ruangan Sheila untuk mengajaknya makan bersama merayakan terpilihnya Zack menjadi pemimpin baru. Di sana, Christopher menampilkan video rekaman ulah Zack dan Kai yang menyebabkan terbunuhnya Richard. Namun, Zack berkilah bahwa tujuannya adalah untuk membunuh alien dalam diri Richard, yang tentu saja karangan Zack sendiri. Lalu menuduh salah satu di antara mereka dan memukilinya hingga tewas.
Tak sampai di situ, kubu Zack mulai mengumpulkan alat-alat yang digunakan sebagai senjata. Sheila lalu memberitahu Christopher tentang ruang rahasia bernama Pod 23. Berdasarkan informasi yang ia dapat dari rekaman Richard, ruangan tersebut berisi senjata bagi cucu mereka nantinya saat tiba di planet baru. Christopher lalu masuk ke ruangan tersebut, namun pintunya terkunci yang membuat Zack menyadarinya. Bersama teman-temannya, Zack lalu membuka paksa dan menemukan senjata-senjata yang dimaksud. Dan kini mereka mengincar Christopher. Merasa hilang harapan, dua rekan Christopher memilih bergabung dengan kubu Zack dan memberitahu di mana Christopher bersembunyi dan kemudian menangkapnya. Sheila yang mencoba merayu Zack tak membuatnya terkecoh, malah salah satu rekannya yang mencoba menjelaskan dibunuh begitu saja oleh Kai, menjadikan Zack semakin bersemangat untuk membunuh Christopher, bahkan tidak memperdulikan tempat penyimpanan makanan. Christopher kini harus membunuh Kai yang mencoba menyerangnya. Zack yang masih terus mengejar membuat Christopher dan Sheila terdesak sampai ruang kedap udara. Mereka lalu menyusun siasat dan memakai pakaian antariksanya. Saat Zack menembak pintunya, ia pun tersedot keluar, namun sempat meraih Sheila. Christopher yang membantu malah justru terlempar keluar, namun akhirnya Sheila pun berhasil menendang keluar Zack. Untungnya Christopher yang memakai pakaian antariksa berhasil selamat lalu mengajak yang lain untuk menurunkan senjata. Beberapa saat kemudian, keadaan mulai membaik. Kini mereka menyadari bahwa maksud Richard melindungi adalah melindungi dari diri mereka sendiri. Dan Richard percaya bahwa manusia pantas diselamatkan jika memang masih ada sisi baik dalam diri manusia. Kini Sheila yang terpilih menjadi pemimpin baru. Dan dalam laporannya, ia memutuskan untuk tetap tidak meminum air biru, karena menurutnya mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kini kehidupan mereka kembali teratur. Dan tampak Sheila dan kru wanita yang lain telah mengandung dan melahirkan secara alami. Mereka lalu membesarkan anak-anaknya hingga sampai generasi ketiga. Akhirnya setelah 86 tahun perjalanan, tibalah mereka ke planet baru yang mirip dengan bumi. Dan film pun tamat. Secara keseluruhan, alur ceritanya biasa saja. Sudah banyak film serupa yang mengambil cerita perjalanan antariksa. Malah film ini lebih menonjolkan sisi drama anak muda daripada sisi sains fiksinya. Ketegangan yang diberikan pun sepertinya tidak terlalu terasa. Sayang sebenarnya melihat cukup banyak bintang ternama yang dilibatkan di film ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.